Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada Kamis 13 Mei 2021. Keputusan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam sidang isbat di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Tamrin, Jakarta. Sidang isbat dengan diawali pemaparan pantauan hilal dari 88 titik di Indonesia. Titik pemantauan melaporkan hilal masih belum terlihat. Usai pemaparan baik Menteri Agama, MUI, Komisi 8, Ormas hingga delegasi negara, gelar sidang isbat untuk menentukan jatuhnya 1 Syawal. Merekap dari berbagai laporan pantauan hilal dan ahli, diputuskan Idul Fitri atau 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 13 Mei 2021. Kementerian Agama, para awak media dan masyarakat muslim itu tidak ada yang melaporkan melihat hilal sebagaimana tadi dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu berdasarkan hisab posisi hilal minus dan secara ru'yat hilal tidak terlihat, maka penetapan 1 Syawal diistikmalkan sesuai dengan hasil sidang isbat tadi. Saya ingin menegaskan kembali bahwa awal bulan Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 Masehi. Untuk itu, selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Selamat merayakan Idul Fitri, dan tadi sudah diingatkan tentang protokol-protokol kesehatan baik oleh MUI maupun oleh DPR RI. Saya berharap semua masyarakat mematuhi, dan yang paling penting malam ini masih boleh sholat tarawih, dan besok malam supaya tidak ada takbir keliling. Karena takbir keliling ini berpotensi mengakibatkan kerumunan, dan oleh karena itu potensi penyebaran virus COVID-19 juga akan semakin terbuka dengan lebar. Pemirsa, Masjid Istiqlal tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri tahun ini. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta. Masjid Istiqlal Jakarta tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri tahun ini. Keputusan ini diambil berdasarkan koordinasi dengan Dewan Pengarah Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Meski demikian, takbir akbar virtual tetap akan diselenggarakan. setelah kami melakukan simulasi, kira-kira mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi, maka kami menyimpulkan bahwa Istiqlal kita seperti tahun lalu belum dibuka untuk salat Idul Fitri. Ya. Kami mohon maaf kepada segenap jamaah dan para simpatisan pencinta Masjid Istiqlal. Ya, mudah-mudahan insya Allah Idul Adha nanti keadaan sudah lebih baik, maka kita akan buka untuk umum. Selama Ramadan, Masjid Istiqlal masih menggelar sholat tarawih berjamaah dengan maksimal 2.000 jemaah. Masjid Istiqlal juga sempat membuka pendaftaran sholat id secara terbatas dengan kuota 5.000 jemaah. Namun sama seperti tahun lalu, sholat id akhirnya ditiadakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Damar, Ardi, iNews melaporkan. Berbeda dengan pemerintah, Jamaah An-Nazir di Goa, Sulawesi Selatan menetapkan tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah pada Rabu besok. Selasa siang mereka gelar buka puasa bersama sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan. Jamaah di Kampung An-Nazir, Desa Mawang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Selasa siang menggelar buka puasa bersama. Acara buka puasa bersama ini dilaksanakan tepat pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, karena mereka meyakini bulan Ramadan telah berakhir, sekaligus sebagai tanda bahwa 1 Syawal 1442 Hijriah telah masuk. Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah mereka lakukan berdasarkan hasil pemantauan perjalanan selama bulan Ramadan, serta melihat tanda-tanda alam seperti terjadinya air pasang puncak di laut. Selain itu, jamaah juga melakukan pemantauan dengan mengamati awal masuknya bulan Ramadan hingga memasuki malam ke-15 hingga akhir Ramadan. Rencananya mereka akan melaksanakan salat Idul Fitri Rabu besok.
berdasarkan pengalaman selama ini, itu nanti sekitar jam 1 pasang kondak tertingginya itu. Nah, itulah yang menjadi dasar kita. Kemudian kita buka puasa hari ini, dan insya Allah besok Rabu 12 Mei baru kita sholat Idnya. Usai menggelar buka puasa bersama, jamaah An-Nazir akan mempersiapkan diri sambil membersihkan halaman masjid yang akan menjadi lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri pada Rabu besok. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta dan wilayah penyangga mengizinkan pelaksanaan sholat Idul Fitri di masjid atau lapangan terbuka. Selain itu, tempat pemakaman umum akan ditutup dari kegiatan ziarah selama sepekan. Usai rapat koordinasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh wilayah penyangga menyepakati sejumlah aturan untuk warga Jabodetabek selama perayaan Lebaran. Pemerintah menyerukan agar masyarakat merayakan Lebaran di rumah dan melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Sementara sholat Id di masjid dan lapangan terbuka diizinkan dengan jumlah terbatas guna memudahkan tracing jika terdeteksi COVID-19. Masjid hanya bisa menampung 50% dari kapasitas normal dengan mengutamakan protokol kesehatan. Tempat pemakaman umum juga akan ditutup dari tanggal 13 hingga 16 Mei dari kegiatan ziarah, namun tetap diizinkan untuk kegiatan pemakaman. Kegiatan saling mengunjungi, disepakati tadi bahwa masyarakat diprioritaskan untuk berkegiatan di rumah saja, dan dianjurkan untuk tidak melakukan kegiatan saling mengunjungi dalam wilayah yang sama atau lintas wilayah, baik skala kampung, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, ataupun provinsi. Ini menjawab yang selama ini sering menjadi diskusi bahwa saling mengunjungi dalam kampung maupun antar kampung, antar kelurahan, antar kecamatan tidak dianjurkan. Selain itu, kegiatan halal bihalal juga ditiadakan dan kegiatan wisata hanya diizinkan bagi warga lokal saja. Sementara kegiatan takbiran di masjid hanya diizinkan dengan kapasitas 10%. Untuk mengantisipasi timbulnya kerumunan pada malam takbiran, maka ada dua cara bertindak yang kami akan gunakan. Yang pertama, mulai dari pukul 18 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan filterisasi. Mengingat pada malam yang sama sampai pukul 21 masih ada aktivitas di mal, sehingga masyarakat yang akan ke mal itu masih bisa melakukan kegiatan. Petugas keamanan juga memastikan bahwa kegiatan takbiran keliling akan ditindak tegas. Tak hanya itu, pengawasan pusat perbelanjaan juga akan diperketat untuk menghindari kerumunan dan hanya diizinkan buka hingga pukul 9 malam. Dari Jakarta, Angelika Devagam, Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, terhitung mulai tanggal 12 Mei besok, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menutup sementara 82 tempat pemakaman umum TPU yang ada di ibu kota. Penutupan selama 5 hari tersebut dilakukan guna mengendalikan aktivitas masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 selama masa libur Lebaran. Tempat pemakaman umum Karet Bifak Tanah Abang Jakarta Pusat menjadi salah satu TPU yang bakal ditutup mulai esok hari hingga 16 Mei mendatang. Terlihat sejumlah spanduk dan pamflet himbauan terkait penutupan sudah terpampang di area pintu masuk TPU. Selain Karet Bifak, 82 tempat pemakaman umum yang ada di wilayah DKI Jakarta juga akan ditutup mulai tanggal 12 hingga 16 Mei mendatang. Menurut pihak Suku Dinas Pertamanan dan Kota Jakarta Pusat,
Penutupan 82 TPU di Jakarta sesuai seruan Gubernur nomor 5 tahun 2021 tentang pengendalian aktivitas masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 pada masa libur Lebaran. Namun penutupan hanya berlaku untuk kegiatan ziarah makam dan pelayanan IPTL. Sementara untuk pelayanan penguburan jenazah tetap dibuka seperti biasa. Penutupan ini adalah tindak lanjut dari seruan Gubernur nomor 5 tahun 2021 tentang pengendalian aktivitas masyarakat dalam pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID pada masa libur Lebaran. Ini dari seruan tersebut ada SK Kepala Dinas. SK Kepala Dinas pada tanggal 12 sampai 16 itu ada penutupan. Persiapannya adalah kami sudah jauh-jauh hari sudah memberikan himbauan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.